Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya. Dia menciptakan matahari yang bersinar, bulan yang bercahaya, bintang-bintang yang bertebaran di langit, gunung yang menjulang, lautan yang luas, dan tanah yang subur. Semua diciptakan dengan hikmah, semua ditata dengan seimbang. Namun di balik semua ciptaan itu, ada satu makhluk yang kelak diberi amanah besar, menjadi khalifah di muka bumi. Dialah manusia. Dan awal mula kisah manusia bermula dari seorang nabi pertama, bapa seluruh manusia. Nabi Adam alaihi salam. Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Malaikat pun bertanya penuh keheranan, "Apakah engkau hendak menjadikan makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih memujimu dan menyucikanmu?" Allah menjawab dengan singkat, "Aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Sejak saat itu, rencana penciptaan manusia dimulai. Allah memerintahkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, hingga malaikat Israel untuk mengambil tanah dari berbagai penjuru bumi. Dari timur, barat, utara, dan selatan. Dari tanah pegunungan yang keras, tanah lembah yang lembut, tanah gurun yang kering, hingga tanah rawa yang basah. Ada yang berwarna merah, hitam, putih, kuning, coklat. Dari campuran tanah itulah jasad manusia pertama dibentuk. Maka tak heran anak keturunan Adam nantinya berbeda-beda rupa, warna kulit, sifat, dan karakter. Ada yang lembut, ada yang keras. Ada yang mudah tersenyum, ada yang mudah marah. Semua adalah cerminan dari tanah asal yang berbeda-beda. Allah membentuk tanah itu menjadi rupa seorang manusia, lalu dibiarkan dalam waktu tertentu. Saat jasad itu belum bernyawa, iblis yang sombong mendatanginya. Ia mengetuk-ngetuk tubuh Adam, masuk dari mulut keluar dari punggung, lalu berkata, "Makhluk kosong ini kelak akan menjadi lemah, mudah kuasai." Sejak saat itu, iblis bertekad untuk menyesatkan anak cucu Adam. Kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam jasad itu. Saat ruh masuk ke kepala, Adam bersin, lalu Allah ajari ucapan, "Alhamdulillah." Allah pun menjawab, "Yarhamukallah, wahai Adam." Malaikat terpesona melihat ciptaan baru ini. Lalu Allah memerintahkan mereka sujud sebagai tanda penghormatan, bukan penyembahan. Semua sujud, kecuali iblis. Ia sombong, merasa lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Allah murka, dan iblis pun terusir dari rahmatnya. Namun ia meminta satu hal, penangguhan umur hingga hari kiamat. Dengan itu ia berjanji akan menggoda manusia dari segala arah. Allah mengizinkannya, tetapi dengan janji, "Hamba-hambaku yang beriman, engkau tidak akan mampu menyesatkan mereka." Setelah itu Allah mengajarkan Adam ilmu. Dia ajari nama-nama segala sesuatu yang tidak diketahui malaikat. Lalu Allah meminta malaikat menyebutkan nama benda-benda itu, mereka tidak mampu. Adam menyebutkannya satu persatu, dan Allah berfirman, "Bukankah aku telah katakan, aku mengetahui yang tidak kalian ketahui?" Inilah awal mula manusia, dimuliakan dengan ilmu, diberi kedudukan sebagai khalifah, dan diuji dengan musuh abadi bernama iblis. Setelah Allah memuliakan Adam dengan ilmu dan kedudukan, Allah memberikan anugerah besar lainnya. Seorang pasangan, Adam merasa sepi. Walaupun ia berada di surga yang penuh kenikmatan, tidak ada teman yang bisa diajak berbicara. Maka Allah ciptakan Hawa sebagai penyejuk hati. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, bukan dari kepala untuk memerintah, bukan pula dari kaki untuk diinjak, tetapi dari sisi, dekat dengan hati, sebagai pendamping yang setara, teman hidup, dan pelengkap. Adam dan Hawa hidup damai di surga. Allah mengizinkan mereka makan dan menikmati segala buah-buahan, minum dari sungai-sungai, dan menikmati keindahan yang tiada tanding. Namun ada satu larangan, mereka tidak boleh mendekati satu pohon tertentu. Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Makanlah sesuka hatimu, di mana saja engkau suka. Tetapi janganlah engkau dekati pohon ini. Jika engkau mendekatinya, engkau termasuk orang-orang yang zalim." Namun iblis yang telah terusir dari rahmat Allah tidak tinggal diam. Ia ingin membuktikan bahwa Adam dan keturunannya tidak layak dimuliakan. Ia pun mendatangi Adam dan Hawa dengan tipu daya. Iblis berbisik, "Tuhanmu melarangmu mendekati pohon ini bukan karena apa-apa. Sesungguhnya jika engkau memakannya, engkau akan menjadi malaikat atau akan hidup kekal selamanya." Ia bersumpah atas nama Allah bahwa ia hanya memberi nasihat. Padahal ia berdusta, Adam dan Hawa akhirnya tergoda. Mereka mendekati pohon itu, mengambil buahnya dan memakannya. Sekejap aurat mereka terlihat dan mereka merasa malu. Mereka pun menutupi diri dengan daun-daunan surga. Hati mereka gelisah, penuh sesal. Allah menegur, "Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon itu? Bukankah aku telah katakan iblis itu musuh yang nyata bagi kalian?
Adam dan Hawa pun menangis penuh penyesalan. Mereka berdoa dengan doa yang diajarkan Allah. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, pasti kami termasuk orang-orang yang rugi. Allah Maha Pengampun. Taubat Adam diterima, namun ada ketetapan yang harus dijalani. Adam, Hawa, dan Iblis diturunkan ke bumi. Adam diturunkan di daerah India, Hawa di Jazirah Arab, sementara Iblis bebas menyebar menggoda manusia di seluruh penjuru. Mereka berdua terpisah, Adam berjalan menangis, Hawa pun demikian. Bertahun-tahun lamanya mereka saling mencari. Akhirnya mereka dipertemukan kembali di sebuah padang bernama Arafah. Dari situlah nama Arafah muncul, karena Adam dan Hawa kembali ta'aruf, bertemu dan saling mengenal lagi. Mereka pun membangun kehidupan baru di bumi sebagai manusia pertama. Inilah ujian pertama manusia, dari surga ke bumi, dari keadaan penuh kenikmatan ke kehidupan penuh perjuangan. Namun inilah takdir Allah, manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, bukan sekadar penghuni surga. Adam dan Hawa menerima tugas itu dengan ikhlas. Mereka belajar bercocok tanam, mengelola tanah, membuat pakaian, dan mendidik anak-anak. Dari sinilah sejarah manusia di bumi benar-benar dimulai. Setelah Adam dan Hawa bertemu kembali di bumi, mereka mulai menjalani hidup sebagai manusia pertama. Allah ajarkan Adam cara bercocok tanam, cara berburu, cara membuat api, bahkan cara menjahit pakaian. Dari Adam lahirlah peradaban pertama manusia. Sederhana, penuh perjuangan, namun diberkahi. Keturunan Nabi Adam dan Hawa diberi keturunan dalam jumlah banyak. Setiap kelahiran Allah menakdirkan lahir anak kembar, satu laki-laki, satu perempuan. Salah satu pasangan yang terkenal adalah Qabil dan saudari kembarnya, serta Habil dan saudari kembarnya. Hukum pada masa itu berbeda dengan sekarang. Untuk menjaga agar manusia berkembang biak, Allah menakdirkan bahwa anak laki-laki harus menikah dengan saudari kembar dari pasangan lainnya. Artinya, Qabil akan menikah dengan saudari Habil, dan Habil akan menikah dengan saudari Qabil. Namun Qabil tidak rela, saudari kembarnya lebih cantik daripada saudari Habil. Ia menolak hukum Allah, dan menuntut agar bisa menikahi saudari kembarnya sendiri. Perselisihan dan ujian Adam sebagai ayah tidak bisa memutuskan perkara tanpa wahyu dari Allah. Maka Allah memerintahkan mereka untuk mempersembahkan kurban. Barang siapa kurbannya diterima, dialah yang berhak. Habil, seorang anak yang taat, ikhlas, dan penyayang, mempersembahkan domba terbaik dari hasil ternaknya. Qabil yang hatinya penuh iri, mempersembahkan hasil pertanian seadanya, bahkan yang buruk kualitasnya. Allah menerima kurban Habil dan menolak kurban Qabil. Hati Qabil semakin dipenuhi api cemburu. Ia merasa terhina, merasa dikalahkan. Maka terbesit niat jahat dalam hatinya. Pembunuhan pertama di dunia, Qabil berkata kepada Habil, "Aku akan membunuhmu." Namun Habil menjawab dengan penuh kesabaran, "Jika engkau mengulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam." Tetapi nafsu menguasai Qabil. Pada suatu hari ia benar-benar menyerang Habil dan membunuhnya. Itulah pertumpahan darah pertama dalam sejarah manusia. Langit dan bumi berduka, Adam menangis, malaikat pun bersedih. Qabil kebingungan, ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan jenazah saudaranya. Maka Allah mengirim seekor burung gagak. Burung itu menggali tanah dengan paruhnya, lalu menguburkan gagak lain yang mati. Melihat itu Qabil menyesal, "Aduhai, celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung ini, hingga aku bisa menguburkan jenazah saudaraku?" Akhirnya ia menggali tanah dan menguburkan jasad Habil. Namun dosanya tetap tercatat. Sejak saat itu, siapapun yang menumpahkan darah tanpa alasan yang benar, ia memikul dosa besar. Dan Qabil mendapat bagian dari setiap pertumpahan darah yang terjadi di muka bumi setelahnya. Kesedihan Nabi Adam sangat berduka atas peristiwa itu. Ia kehilangan putra yang saleh dan menyaksikan anaknya yang lain terjerumus dosa besar. Dari sini Adam semakin menekankan kepada keturunannya pentingnya ketaatan, kesabaran, dan menjauhi hasad. Setelah peristiwa tragis Qabil dan Habil, kehidupan manusia terus berlanjut. Adam dan Hawa tetap menjadi orang tua bagi anak cucu mereka, membimbing dengan wahyu Allah dan menanamkan ajaran tauhid. Penyebaran keturunan Adam, anak cucu Adam berkembang semakin banyak. Dari keluarga kecil lahirlah kabilah, dari kabilah lahirlah komunitas. Dari komunitas akhirnya lahirlah bangsa-bangsa. Mereka menyebar ke berbagai penjuru bumi. Ada yang tinggal di daerah subur, ada yang hidup di pegunungan, ada yang menetap di lembah, ada pula yang berpindah-pindah. Perbedaan tempat tinggal melahirkan perbedaan gaya hidup. Mereka yang hidup di tanah subur menjadi petani.
Mereka yang tinggal di dekat sungai menjadi nelayan. Mereka yang hidup di padang gembalaan menjadi penggembala ternak. Dari sinilah muncul keragaman cara hidup manusia. Awal bahasa-bahasa manusia pada awalnya, manusia masih menggunakan bahasa yang sama, bahasa Nabi Adam. Namun seiring menyebarnya manusia ke berbagai tempat, bahasa mulai bercampur dengan dialek dan logat berbeda. Di satu wilayah bahasa menjadi lembut, di wilayah lain bahasa menjadi keras. Ada yang penuh nyanyian, ada yang sederhana. Akhirnya, lahirlah bahasa-bahasa yang beraneka ragam. Inilah awal mula manusia saling berbeda dalam ucapan, meski mereka semua berasal dari satu bapak dan ibu. Awal peradaban keturunan Adam mulai membangun kehidupan yang lebih teratur. Mereka membuat rumah sederhana dari batu, kayu, dan tanah liat. Mereka membuat peralatan dari batu tajam, kemudian dari logam. Lama-kelamaan, mereka membentuk kelompok besar yang dipimpin oleh seorang pemuka. Dari sini lahirlah cikal bakal kerajaan dan peradaban. Beberapa kelompok hidup dengan tetap menjaga tauhid, mengikuti ajaran Adam. Namun ada pula yang mulai menyimpang. Mereka terpengaruh oleh bisikan iblis dan jin. Ada yang mulai menyembah bintang, ada yang menyembah matahari, ada pula yang membuat patung dan berhala. Maka untuk meluruskan mereka, Allah mengutus nabi-nabi dari keturunan Adam. Setelah Habil wafat dan Qabil tersesat, Allah mengangkat seorang anak Adam yang lain, yaitu Syits alaihissalam, sebagai penerus. Syits diberi kitab kecil berisi petunjuk, dan ia memimpin dengan penuh kebijaksanaan. Dari keturunannya, ajaran tauhid tetap dijaga. Namun, tidak semua manusia taat. Sebagian mengikuti jalan Qabil, hidup dalam kesesatan, penuh permusuhan dan kezaliman. Dari sinilah terbagi dua kelompok besar. 1. Keturunan yang menjaga tauhid, mereka hidup sederhana, taat dan damai. 2. Keturunan yang menyimpang, mereka mulai melupakan Allah, sibuk dengan dunia, bahkan menyembah selainnya. Dari generasi ke generasi, manusia semakin banyak dan tersebar. Ada yang menetap di lembah Mesopotamia, ada di tepian sungai Nil, ada di dataran tinggi Asia, ada pula di kepulauan yang jauh. Mereka berkembang dengan wajah yang berbeda, warna kulit yang beragam, bahasa yang bermacam-macam. Namun di hadapan Allah mereka tetap sama, anak cucu Adam. Perbedaan itu bukan untuk permusuhan, melainkan untuk saling mengenal. Awal penyimpangan sayangnya, seiring berjalannya waktu, banyak bangsa mulai jauh dari ajaran Allah. Mereka mendirikan patung untuk mengenang orang-orang saleh, lalu berangsur-angsur menyembah patung itu. Disinilah benih kesyirikan pertama kali tumbuh. Maka Allah pun mempersiapkan utusan berikutnya untuk meluruskan mereka, para nabi dari keturunan Adam. Dan salah satu yang terbesar setelah Adam adalah Nabi Idris. Bagian 5, Nabi Idris dan perkembangan peradaban awal, plus 40 menit. Nabi Idris, pewaris ilmu dan hikmah. Setelah wafatnya Nabi Adam dan Syits, Allah mengutus seorang nabi dari keturunan mereka yang mulia. Nabi Idris alaihissalam, nama beliau disebut dalam Al-Quran. Dan ceritakanlah kepada mereka kisah Idris di dalam kitab. Sesungguhnya ia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Idris dikenal sebagai seorang nabi yang cerdas, tekun beribadah, dan memiliki ilmu yang luas. Ia bukan hanya membimbing manusia dalam tauhid, tetapi juga mengajarkan berbagai keterampilan hidup, ilmu tulisan dan peradaban. Di masa Idris, manusia mulai mengenal tulisan. Sebelum itu, ajaran dan pengetahuan hanya diwariskan lewat lisan. Dengan tulisan ilmu bisa disimpan, diwariskan, dan dikembangkan. Idris juga mengajarkan cara menghitung waktu, mengenali peredaran bintang, bahkan mengatur kalender sederhana. Beliau pula yang memperkenalkan ilmu menjahit. Sebelum itu, manusia hanya memakai kulit binatang. Idris mengajarkan cara membuat pakaian dari benang, sehingga manusia bisa hidup lebih layak dan rapi. Karena itu, banyak sejarawan menyebut Idris sebagai pelopor peradaban. Ilmu keterampilan. Selain menulis dan menjahit, Nabi Idris juga mengajarkan berbagai keterampilan praktis, menggunakan logam untuk membuat alat, mengolah tanah untuk pertanian, membuat bangunan sederhana dengan batu dan tanah liat. Dengan ilmu ini, manusia mulai berkembang dari kehidupan nomaden, berpindah-pindah, menuju kehidupan menetap. Desa-desa kecil bermunculan. Dari desa lahir kota, dari kota lahir kerajaan. Ilmu perbintangan Idris juga dikenal sebagai nabi yang memperhatikan langit. Beliau memperkenalkan dasar-dasar ilmu falak, melihat peredaran bulan, matahari, dan bintang. Bukan untuk ramalan, tapi untuk menghitung waktu, musim, dan arah. Ilmu ini sangat penting karena membantu manusia mengatur pertanian, perjalanan, dan ibadah, tauhid dan akhlak. Namun di atas semua ilmu itu, Idris tetap menekankan tauhid. Beliau mengingatkan, jangan sampai ilmu menjadikan manusia sombong. Semua pengetahuan hanyalah titipan dari Allah, dan manusia tetap hambanya. Sayangnya, tidak semua manusia taat. Sebagian masih mengikuti jalan Qabil.
Mereka menggunakan ilmu untuk berkuasa, menindas, bahkan membuat berhala. Idris terus mengingatkan, tetapi kelompok-kelompok penyembah berhala makin berkembang. Dua jalan peradaban. Sejak masa Idris, manusia terpecah dalam dua arus besar. Kelompok beriman, mereka menjaga tauhid, menggunakan ilmu untuk kebaikan, hidup dalam bimbingan Nabi. Dua, kelompok menyimpang. Mereka menjadikan ilmu sebagai alat kesombongan, membangun patung, menyembah matahari, bulan, dan bintang. Disinilah awal munculnya peradaban-peradaban besar yang kelak dikenal dunia. Bangsa yang hidup di Mesopotamia dengan ilmu perbintangan. Bangsa Mesir kuno yang membangun piramida dengan keahlian teknik. Bangsa lain yang berkembang di Asia, Afrika, dan Eropa. Semua berasal dari anak cucu Adam, tetapi mereka menempuh jalan berbeda. Ada yang tetap lurus, ada yang menyimpang. Kemuliaan Nabi Idris sendiri memiliki kedudukan istimewa. Dalam suatu riwayat, beliau diangkat Allah ke langit yang tinggi karena kesalehan dan kecintaan beliau kepada ibadah. Beliau wafat dengan meninggalkan warisan ilmu, iman, dan peradaban yang besar. Wafat Nabi Adam, setelah ratusan tahun menjalani hidup, mengajar anak cucu, dan menyampaikan wahyu dari Allah, tibalah saatnya Nabi Adam kembali kepada Sang Pencipta. Riwayat menyebut, usia Nabi Adam mencapai lebih dari 900 tahun. Umur panjang itu dipergunakan untuk membimbing generasi demi generasi, agar mereka mengenal Allah, menjaga tauhid, dan hidup dalam kebaikan. Ketika ajal mendekat, malaikat maut datang. Adam mengenali tanda-tanda itu dan ia pun menerima dengan tenang. Sebelum wafat, Adam mengumpulkan anak cucu yang masih hidup, lalu memberikan wasiat terakhir. Wahai anak-anakku, janganlah kalian menyekutukan Allah. Dialah Tuhan yang telah menciptakan kalian dari tanah, dan kepadanya kalian kembali. Nah, ikutilah petunjuknya, dan jangan tertipu oleh iblis. Salinglah kalian mengasihi, jangan menumpahkan darah, dan jadilah khalifah yang adil di bumi. Tangis menyelimuti keluarga besar manusia pertama. Adam pun wafat dan dimakamkan oleh anak-anaknya. Dialah manusia pertama yang Allah ciptakan, nabi pertama, sekaligus bapak seluruh umat manusia. Wasiat yang abadi Adam meninggalkan pesan yang berlaku hingga akhir zaman. Semua manusia berasal dari satu bapak dan ibu. Perbedaan bangsa, warna kulit, bahasa, dan rupa bukan untuk saling membenci, tetapi untuk saling mengenal. Kehidupan di dunia hanyalah ujian. Ada iblis yang menggoda, ada hawa nafsu yang menjerumuskan. Namun siapa yang berpegang pada tauhid, ia akan selamat. Dari Adam ke nabi-nabi berikutnya, setelah Adam wafat, estafet kenabian diteruskan oleh anak cucunya, di antaranya Nabi Syits dan Nabi Idris. Mereka menjaga cahaya tauhid, meski sebagian manusia tetap menyimpang. Inilah pola yang akan berulang dalam sejarah. Manusia diberi hidayah melalui nabi, tetapi selalu ada yang menolak, dan Allah pun menguji mereka dengan jalan kebaikan dan keburukan. Hikmah untuk umat manusia. Kisah Adam bukan sekadar sejarah, melainkan cermin kehidupan kita. Dari tanah kita diciptakan, kepada tanah kita kembali. Hidup adalah amanah, menjadi khalifah di bumi dengan keadilan dan kebaikan. Iblis adalah musuh nyata. Jangan biarkan kesombongan, iri, dan nafsu menjerumuskan kita, seperti yang menimpa Qabil. Ilmu adalah anugerah. Gunakan untuk mendekat kepada Allah, bukan untuk kesombongan. Ingatlah wahai manusia, kita semua anak cucu Adam. Tidak ada yang lebih mulia kecuali dengan iman dan amal saleh. Jika kita ingin melihat masa depan umat manusia, maka lihatlah masa lalunya bersama Nabi Adam. Dari beliau kita belajar, dari beliau kita memulai, dan kepada Allah kita kembali. Semoga kisah panjang ini mengingatkan kita akan asal-usul kita, perjalanan hidup kita, dan tujuan akhir kita. Kembali kepada Allah dengan hati yang bersih.